Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman alumni magang Jepang, teman-teman di KPX Nusantara. Gimana? Udah dapat kabar terkait efisiensi program-program kementerian di pemerintahan kan ya? Bagaimana? Apakah ada dampak kepada bisnis teman-teman? Semoga program tersebut memberikan dampak positif ya kepada teman-teman. Walaupun memang sebagian ada teman-teman kita yang terdampak akibat efisiensi efisiensi anggaran di pemerintahan-pemerintahan ya. Kebetulan kemarin teman saya cerita ke saya juga bahwa bisnis beliau terkena dampak dari program efisiensi anggaran kementerian di pemerintahan. Jadi beliau bisnisnya itu sewa mobil passenger, sewa mobil-mobil ke pejabat-pejabat pemerintahan. Ya dikarenakan anggaran pemerintahan sudah diefisiensikan sehingga tidak lagi punya anggaran atau punya budget untuk menyewa mobil tersebut, sehingga mobil-mobil yang tadinya disewa oleh pejabat-pejabat ini sudah mulai banyak yang dikembalikan. Ya tentu ini kan ya hal kurang baik ya, hal kurang menarik bagi pebisnis mobil rental atau mobil passenger yang secara tiba-tiba anggaran dikurangi akibat efisiensi ini dan tidak lagi bisa membayar sewa-sewa mobil yang digunakan oleh pejabat-pejabat tersebut. Akan tapi saudara-saudara, ada juga kan program pemerintah yang memang menjadi saat ini benar-benar menjadi fokus pemerintah, yaitu program makan siang gratis atau makan siang bergizi. Nah, ini kan budget atau anggaran-anggaran yang tadinya hasil dari efisiensi kementerian-kementerian yang lain ini kan dialihkan atau digunakan untuk membiayai program yang lebih serius, lebih fokus yang memang benar-benar pemerintah saat ini benar-benar lebih fokus menjalankan program tersebut, yaitu program makan siang gratis atau makan siang bergizi. Sehingga saya rasa teman-teman yang bergerak di bidang ketahanan pangan, kemudian ya bahkan kemarin kan di grupnya kita IKN bidang industri kan ada yang membutuhkan raw material atau plat ya, material untuk membuat nampan yang digunakan untuk makan siang tersebut. Artinya memang teman-teman juga sama-sama tahu mendapatkan informasi bahwa peluang bisnis ini tetap tetap ada. Jadi walaupun memang tadi teman saya ada yang kurang beruntung sehingga bisnisnya menjadi turun atau tidak baik, tapi kan teman yang lain yang di bidang program lain ketahanan pangan kan lebih meningkat. Artinya ya di sini turun, di sini naik ya so-so lah ya, itu bisa menjadi pilihan kita yang mungkin mungkin disitulah bagaimana Allah mengatur rezeki seseorang itu ya. Ya mungkin selama ini sini yang dapat, sekarang sini yang dapat kan ya gantian lah ya. Akan tetapi juga perlu hati-hati untuk teman-teman pengusaha LPKSO ya, yang yang mengambil pekerjaan melalui itu Kementerian Pendidikan kan ada itu, yang anggaran Kementerian Pendidikan yang untuk memberikan subsidi ke siswa yang satu orangnya 15 juta ya. Jadi ke SMK-SMK itu ya ini perlu perlu teman-teman meninjau kembali, hati-hati kembali dalam menjalankan program ini. Saya sih belum tahu ya itu apakah ada pengurangan atau ada penghilangan atau tetap jalan terus program tersebut dari Kementerian Pendidikan. Tentu teman-teman juga sudah harus bisa siap-siap untuk penyesuaian diri dalam program tersebut. Dan juga mungkin saat ini tuh belum begitu berdampak ke dunia industri swasta, tapi saya rasa selama pelayanan dari pegawai pemerintah, ASN atau PNS ini bisa
melayani dengan sebaik-baiknya walaupun ada efisiensi, anggaran, ya tentu ini, pemerintah akan ataupun swasta juga akan tetap stabil. Akan tetapi ketika nanti, pihak pegawai negeri sipilnya atau ASN-nya, bekerjanya sudah, ya seenaknya atau tidak sesuai harapan, ya tentu ini akan berimbas atau efek panjang terhadap, dunia kerja atau dunia bisnis swasta. Ya seperti kali ini yang dampak luar biasa itu adalah Kortek lah ya. Sistem perpajakan Kortek ini kan masih belum stabil atau berubah-ubah sehingga, ini menjadi, beban atau menjadi, ya beban lah saat ini ya, permasalahan yang harus kami atau kita, sifati dengan hati-hati karena kan masih terus berubah-ubah. Bahkan, tentu hal ini menjadi menghambat, cash flow kita, keluar masuknya uang kita, bahkan ada customer-customer kita yang belum bersedia membayar atau ya belum bersedia membayar karena beliau juga belum mendapat bayaran dari customer-nya dengan alasan Kortek masih belum, bisa untuk nagih, belum belum lengkap datanya sehingga belum bisa nagih, karena belum nagih belum bisa dapat bayaran. Nah ini, ternyata dampaknya luar biasa untuk di swasta kita, walaupun kita memang ingin bayar pajak, selalu bayar pajak, tapi ketika administrasi Kortek ini masih belum, lancar atau belum sesuai harapan, sehingga semua menjadi, terkendala. Ya mungkin, bagi pemerintah mungkin seharusnya bagi pemerintah pun juga terhambat karena pembayaran pajaknya terhambat juga. Karena kan kita nggak bisa, mendapatkan data yang valid, yang benar, sehingga pembayaran pajak pasti juga tertunda. Nah, tapi yang lebih lebih, terbebani lagi tentu kita sebagai, wajib pajak yang seharusnya sudah mendapatkan pembayaran dari customer, tapi belum bisa mendapatkan dari customer, karena pihak customer belum bisa membayar ke kita. Ya inilah ya, efek domino atau muter-muter aja di situ, alasannya ya namanya customer belum mendapatkan bayaran, ya customer belum bayar kita. Kita juga belum bisa membayar vendor karena kita belum bisa dapat uangnya, ya muter-muter aja di situ. Ya mungkin 2 hal ini yang, kebijakan yang sangat luar biasa dari pemerintah yang efeknya pun luar biasa bagi kita. Ya itu tadi efisiensi anggaran kementerian dan Kortek pajak lah ya, 2 hal ini efeknya luar biasa bagi kita saat ini. Semoga, program-program pemerintah ini menjadi program yang terbaik lah ya, program-program yang, benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan rakyat Indonesia, dan tentu kita juga harus terus support, program-program pemerintah tersebut. Demikian, teman-teman, saya ingin sedikit cerita itu tadi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, ya kita saling, berbagi informasi untuk mengurangi kegagalan atau resiko kegagalan dalam kita menjalankan bisnis. Demikian saya sampaikan, salam IKBK Nusantara, bersatu pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.